Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Ramadan dengan NIM 2305 1080 akan menceritakan bagaimana sejarah masuknya Islam ke daratan Melayu dan dampak-dampak dalam pengaruh berkembangnya Islam pada saat itu. Jadi, masuknya Islam ke daratan Melayu merupakan proses sejarah panjang yang berlangsung secara damai dan bertahap, serta memberikan dampak besar terhadap perkembangan Islam hingga saat ini. Daratan Melayu yang meliputi wilayah Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan bagian barat dan kawasan sekitarnya sejak dahulu telah menjadi jalur perdagangan internasional yang ramai. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap proses masuknya dan berkembangnya Islam di kawasan tersebut. Islam diperkirakan mulai masuk ke daratan Melayu sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Para sejarawan berpendapat bahwa Islam dibawa oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat, India. Para pedagang ini tidak hanya melakukan aktivitas perdagangan, tetapi juga melakukan ajaran Islam melalui interaksi sosial, seperti pernikahan dengan penduduk setempat, serta keteladanan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Proses penyebaran Islam di wilayah Melayu cenderung berlangsung tanpa paksaan, sehingga ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat lokal. Bukti bahwa masuknya Islam ke daratan Melayu dapat ditemukan dalam berbagai peninggalan sejarah, seperti batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai yang bertanggal 1267 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara dan menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Melayu. Setelah itu, Islam berkembang pesat melalui Kesultanan Malaka pada abad ke-15. Malaka berperan penting sebagai pusat perdagangan dan dakwah Islam yang berpengaruh menyebar ke berbagai wilayah Melayu lainnya seperti Johor, Perak, Pahang, dan Brunei. Masuknya Islam membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu. Dalam bidang pemerintahan, sistem kerajaan bercorak Hindu dan Buddha mulai digantikan oleh sistem kesultanan Islam. Hukum adat yang sebelumnya berlaku kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Islam seperti yang terlihat dalam hukum Kanun Malaka. Dalam bidang budaya, Islam memengaruhi bahasa, sastra, dan seni bahasa Melayu. Berkembangnya pesat sebagai bahasa dakwah dan administrasi dengan menggunakan aksara Arab Melayu, Jawi. Karya-karya sastra seperti hikayat dan syair banyak mengandung nilai-nilai keislaman. Dampak masuknya Islam ke daratan Melayu masih sangat terasa hingga saat ini. Islam menjadi identitas utama masyarakat Melayu, yang tercermin dalam ungkapan Melayu itu Islam. Nilai-nilai Islam memengaruhi norma sosial, adat istiadat, serta pola kehidupan masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, madrasah terus berkembang dan berperan penting dalam bentuk pemahaman keagamaan generasi muda. Selain itu, Islam juga menjadi dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan di beberapa negara dan wilayah Melayu, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Dengan demikian, masuknya Islam ke daratan Melayu tidak hanya mengubah keyakinan masyarakat, tetapi juga membentuk peradaban Melayu secara menyeluruh. Pengaruh sejarah tersebut terus berlangsung hingga saat ini, menjadikan Islam sebagai kekuatan penting dalam perkembangan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Melayu.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan mengenai sejarah masuknya Islam dan dampak-dampaknya dalam perkembangan Islam tersebut. Mohon maaf apabila dalam penjelasan tersebut masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.